Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Zul Marsal di mata pelajaran sosiologi, di mana pada pertemuan ini kita akan membahas tentang teori perubahan sosial, di mana pada sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu perubahan dan sosial dan apa aja faktor-faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial itu sendiri. Baiklah, kita bahas tentang teori yang pertama, teori evolusi. Teori evolusi ini menjelaskan perubahan sosial memiliki arah tetap dan dialami setiap masyarakat. Maksud tetap di sini adalah perubahan sosial itu terjadi secara bertahap mulai dari awal hingga akhir. Artinya apa? Perubahan itu akan selalu terjadi mulai dari awal titik adanya sampai seterusnya. Dia tidak akan berhenti untuk mengalami perubahan terus ya. Dan arah perubahannya lurus ya. Lalu contoh perubahan itu misalnya yang terkenal yaitu evolusi, itu perubahan dari struktur bentuk tubuh manusia yang dikenal dengan teori Darwin, di mana di situ diceritakan bagaimana evolusi dari perubahan tubuh manusia. Yang kedua ada gambar handphone nih. Kita tahu handphone ini selalu berubah dari, atau alat komunikasi ini berubah dari awalnya kita kenal dengan surat, lalu radio, messenger, sampai handphone monoponik, poliponik, Android, sampai sekarang handphone yang Anda gunakan sekarang, handphone yang sudah IT dan internetnya sangat canggih. Lalu kita tidak membahas handphonenya ya. Kita akan menghubungkan teknologi evolusi ini yang telah berevolusi ini terhadap pola perilaku masyarakat. Seiring dengan perkembangan handphone ini juga terjadi perubahan di tengah-tengah masyarakat. Apa yang merubah? Banyak hal. Mungkin cara berinteraksi, cara tata krama, dan lain-lainnya. Kita contohkan ya. Semenjak adanya handphone, orang sekarang ketika berkumpul-kumpul di sebuah tempat ya, suasananya tidak hangat lagi seperti dulu. Kalau dulu orang pegang handphone juga ya, tetapi ketika mereka berkumpul suasananya hangat, banyak hal yang mereka ceritakan. Tapi sekarang ketika orang duduk sambil berkumpul, suasananya diam sambil memegang handphone masing-masing. Artinya apa? Seiring dengan terjadinya perubahan di handphone ini juga membawa perubahan besar terhadap masyarakat ya. Contohnya ini juga ya, teori evolusi itu beranjak dari, kalau dibawakan ke masyarakat, mulai dari masyarakat primitif, tradisional, dan modern, dan garisnya lurus. Dia tidak pernah berbalik ke belakang ya, atau mundur. Yang kedua, teori konflik. Teori konflik ini menjelaskan bahwa perubahan sosial dapat juga diawali dari terjadinya konflik. Nah, bagi Anda yang berkonflik, Anda pernah rasakan mungkin ya, bahwasanya konflik ini ada sisi baiknya juga. Terkadang di sebuah masyarakat, perubahan itu baru bisa terjadi setelah diawali dengan konflik. Jadi misalnya ya, di sebuah daerah selama ini mungkin kita sering dengar pembagian gas 3 kilonya yang diperuntukkan untuk orang miskin ini sering bermasalah. Sehingga suatu ketika mungkin masyarakat demo ya. Ketika masyarakat demo atau mengamuk karena mungkin ada beberapa masyarakat yang pantas dapat tapi tidak dapatkan gas. Lalu terjadi konflik antara masyarakat dengan para agen-agen gas. Nah, sisi baiknya setelah konflik terjadi mungkin ada kesepakatan sehingga orang-orang yang seharusnya dapat gas, ya mereka akhirnya mendapatkan gas, atau gas itu betul-betul diperuntukkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu teori konflik. Yang kedua, teori fungsionalis. Teori fungsionalis adalah sebuah teori yang menekankan perubahan pada fungsi-fungsi lembaga sosial dalam masyarakat. Masyarakat memiliki sistem sosial yang saling berhubungan satu sama lainnya. Sistem tersebut bergerak untuk mewujudkan tujuan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Perubahan sosial bisa saja mengacaukan suatu keseimbangan dalam masyarakat, sehingga masyarakat hanya menerima perubahan yang menguntungkan bagi masyarakat itu sendiri. Nah, artinya apa ya? Teori fungsionalis ini menekankan kepada fungsi-fungsi lembaga yang sudah ada pada masyarakat. Di sini kecenderungan masyarakat itu tidak mau berubah ya, di mana masyarakat itu sudah betah dengan keadaan yang sekarang dan dia sudah mau cukup dengan keadaan yang terjadi pada masyarakat itu. Lalu ketika bicara perubahan, mereka tidak mau ya, mereka mungkin cenderung untuk menolak. Dan kalau seandainya pun perubahan itu bisa masuk ke tengah-tengah masyarakat tersebut, perubahan itu baru akan bisa diterima apabila perubahan yang masuk itu membawa keuntungan bagi masyarakat setempat. Tapi kalau tidak ada keuntungannya, mereka akan cenderung lebih menutup diri ya. Kita contohkan misalnya suku Baduy di Banten.
suku Baduy ini mereka sudah merasa nyaman ya dengan struktur kehidupan masyarakat mereka. Mereka tidak menginginkan perubahan apapun, sehingga mereka cenderung lebih menutup diri dan tidak mau adanya perubahan. Dan kalaupun ada perubahan, itu sangat kecil peluangnya, dan kapan perubahan itu baru terima apabila itu nanti ada manfaatnya bagi mereka. Mungkin sekarang ini kita tahu ya, suku Baduy ini udah terpecah, suku Baduy dalam dan luar. Nah, mana suku yang mau terima teori fungsionalisme ini? Nah, suku Baduy luar. Suku Baduy luar ini orang-orang yang mau menerima sedikit perubahan. Mungkin perubahannya mungkin mereka mau menerima masuknya alat-alat teknologi dalam kehidupan mereka sendiri. Resikonya, konsekuensinya akhirnya suku Baduy ini terpecah menjadi dua, ada Baduy dalam dan ada Baduy luar. Yang keempat ada teori siklus. Teori siklus ini menyatakan bahwa perubahan sosial terjadi secara bertahap dengan perubahan yang tidak akan berhenti. Tetapi perubahan tersebut akan kembali ke awal untuk peralihan ke tahap selanjutnya. Nah, ini berbeda dengan teori evolusi. Kalau teori evolusi itu perubahan itu tidak akan pernah kembali, dan perubahan itu garisnya lurus, dia akan selalu terjadi perubahan. Sebenarnya sama dengan siklus, tapi perbedaannya di mana? Teori siklus juga mengatakan bahwasanya perubahan itu pasti akan terjadi terus dan tidak akan berhenti. Tetapi ada masa-masanya perubahan itu kembali lagi ke belakang atau kembali lagi ke awal. Dan setelah itu dia lanjut lagi. Kita contohkan gambar seperti ini. Ada masyarakat primitif, tradisional, modern. Primitif naik ke masyarakat tradisional, naik ke masyarakat modern, perubahan. Lalu bisa lagi kembali ke masyarakat primitif, naik lagi tradisional, modern, primitif lagi. Nah, kayak gitu. Tahu dalam kehidupan sehari kita contohkan nih dari segi gaya pakaian ya. Dulu mungkin di era 80-an ya, gaya berpakaian masyarakat atau muda-mudinya seperti gambar nomor 1 yang bintangnya 1. Di era 80-an, gaya masyarakat suka menggunakan pakaian-pakaian kemeja berlengan panjang, bajunya masuk ke dalam, kemejanya pun agak ketat, celananya agak ketat, lalu bagian bawahnya agak lebar, dan rambut ala-ala stylenya gimana ya? Kalau tersebut ya ala-ala 80-an, agak panjang-panjang. Lalu di era 90-an, gaya kostum pemuda-pemudinya berbeda lagi. Orang lebih suka dengan memakai baju-baju kaos oblong, lalu pakai sweater, celana jean, lalu rambutnya agak pendek-pendek tapi agak sedikit arahnya agak apa ya? Ya, arahnya agak berbeda, ada yang acak-acakan. Nah, ini gaya tahun 90-an. Tetapi nanti suatu ketika akan kembali lagi ya. Ada masanya orang kembali lagi ke gaya era 80-an. Sekarang bermunculan lagi ya. Banyak remaja suka berkostum ala-ala orang tahun pemuda 80-an. Mungkin kita kenal dengan salah satu grup bandnya Naif ya. Dan ada lagi band-band yang lain yang penampilannya itu mirip dengan orang-orang yang berpakaian ala-ala tahun 80-an, dan penampilan mereka akhirnya menjadi tren dan diikuti oleh banyak masyarakat. Nah, perubahan seperti ini disebut dengan teori siklus. Nah, dalam kehidupan masyarakat kita sering kita temui kayak gini ya. Mungkin ketika kita bicara masalah tren, lalu ada orang bilang, oh ini sebenarnya zaman dulu udah pernah tren juga, sekarang hanya terulang lagi ya. Nah, ketika kita bicara seperti itu kita telah bicara masalah teori perubahan siklus. Nah, sekianlah dulu teori-teori tentang perubahan sosial ini. Mudah-mudahan mengerti, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.